Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. sudah masuk semuanya? Pagi. Sudah Sudah, masuk Pak. Google Meet? Udah Pak, Udah, udah. Pak. Ya, Udah Pak. ya. Untuk sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Yang memimpin perdoanya yaitu Rocky, ya. Silakan Rocky untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kegiatan belajar ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, masih semangat Alhamdulillah, untuk Pak. belajar. Semangat. Semangat, Pak. Harus semangat, Pak. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak inginkan kalian mengisi absensi di sini ya. Bapak share di chat. Ya. Mungkin kalau yang sudah masuk classroom, di sana juga ada ya. Tetapi alangkah baiknya supaya kalian kompak, Bapak share lah di chat. Ya, sudah ada di chatnya? Chat tembok. Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, Sudah, Pak, ada. ya. Jadi selama mungkin untuk presensinya silakan diisi ya selama mata pelajaran ini berlangsung. Jangan lebih ya. Mungkin nanti kalau ini selesainya jam 11 ya. Jadi presensinya lebih dari jam 11 itu dianggap tidak masuk. Ya. Untuk mata pelajaran ini kita akan bahas tentang ya. Saya share dulu. Sudah ada belum? Blank item, Pak. Hitam ya? Iya, Pak. Kita coba. Ya. Untuk ada yang tahu materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ya, silakan. Ada yang tahu? Materi pertemuan sebelumnya, ya. Kita itu membahas tentang apa? Materi sebelumnya menggambar bentuk, Pak. Sama Oh, perspektif. Ya, Pak. oh iya. Ya, contohnya seperti apa itu gambar bentuk? Materi sebelumnya menggambar bentuk dan perspektif, Pak. Ya, gambar bentuk contohnya seperti apa? Bulat, Pak, kotak, mungkin, Pak. Oh, gitu. Cylinders. Ya, ada yang Kerucut, lain? Pak, kerucut kayak Kerucut. Piramid, Pak. Lah. Ya. Kalau kota itu termasuk tidak? Gambar perspektif. Kota. Tidak, Pak. Ya.
Kalau gedungnya bisa, Pak. Termasuk Pak, kota termasuk perspektif. Oh, kota Ya, juga bisa masuk. termasuk perspektif. Ya, nah, kita lanjut ke materi ya, materi saat ini yang kita akan bahas. Udah ada belum? Sudah, Sudah Pak. Pak. Iya, Pak. Ya. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Ya, nah, mungkin hari ini kita akan membahas tentang ya pengertian vektor dan aplikasinya. Ya, nah, untuk KD-nya itu 3.5 menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya, IPK-nya menjelaskan citra vektor dan format file vektor. Yang kedua, menerapkan penggunaan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor. Yang ketiga, membandingkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk KD keterampilannya itu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk IPK-nya mengintegrasikan gambar dan teks berbasis vektor. Yang kedua, mengintegrasikan fitur dalam pengolah gambar dan teks yang berbasis vektor. Dan yang ketiga adalah membuat gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya, untuk selanjutnya kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Ya, kita akan fokuskan ke dua tujuan, yaitu menjelaskan citra vektor ya beserta formatnya melalui pengamatan bahan ya. Nanti mungkin tayangan akan saya tayangkan ya. Karena mungkin videonya takut ini ya, kita di slide saja. Dan nanti di sini ya untuk yang keduanya itu siswa dapat ya membuat gambar dan teks berbasis vektor dengan terampil. Ya, itu. Kalau mungkin kalau tidak cukup kita ganti ya nanti tentang mungkin bisa menunjukkan ya mana gambar vektor ya, mana yang bukan. Selanjutnya, nah itu. Apa itu vektor? Ya, ada yang tahu apa itu vektor? Ya. Apa itu vektor? Ada yang tahu? Jenis gambar, Pak. Ya, jenis gambar. Yang lain? Ya, Izin jawab, Pak. ya silakan. Untuk mengolah gambar ya, Pak ya. Membuat desain seperti banner gitu, Pak. Bener nggak, Ya, Pak? Oh itu iya, Pak. softwarenya mungkin untuk mengolah mah. Ya, Oh, salah ya, Pak ya? iya, Oh, bukan nggak salah apa-apa, kurang Pak. tepat ya. Oh iya, iya. Ya. Mungkin gambar 2 dimensi, Pak. Kayak logo gitu, Pak. Bisa juga ya. Ada yang lain? Ya. Untuk itu kita lanjut dulu ya. Nah, jadi nanti kita akan ya, mari kita simak gambar berikut ini. Ini yang digambarkan gambar bitmap, ini gambar vektor ya. Apa? Nggak jalan, Pak. Udah jalan. Jalan belum? Belum, Bapak salah Pak. share screen kayaknya, Pak. Ini yang explore, Pak. Windows Explore. Iya. Yang muncul, Pak. Oh, PPT-nya belum, Pak.
Belum muncul juga. Masih explore, Pak. Udah Pak, udah muncul Pak. Ya. Nah, ini kita lanjut. Ya. Nah, di sini mungkin ya, mari kita simak gambar berikut ini ya, yang di bawah ini. Yang pertama, nah, di sini ini adalah gambar bitmap ya. Nah, ini sudah ada keterangannya, ini gambar bitmap, ini gambar vektor. Ya. Ini adalah gambar bitmap lagi. Nah, silakan kalian teliti ya dari gambar tersebut ya. Dari gambar ini, keempat ini. Nanti Bapak akan kasih LKPD-nya ya. Kalian harus bisa membedakan mana gambar vektor dan mana gambar bitmap. Ya. Kenapa ini disebut gambar bitmap? Kenapa ini disebut gambar vektor? Ya. Jadi alasannya kenapa? Gitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita pahami materinya. Ya. Apa itu citra vektor? Citra vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva. Ya. File ekstensinya yaitu .spg, .cdr, dan .ai. Ciri-ciri gambar vektor ya dibangun oleh garis matematika yaitu kurva. Yang kedua, saat di zoom ya kualitas vektor itu mesti tetap bagus ya. Nanti kalau ada gambar di zoom ya ternyata itu masih bagus, nah itu berarti termasuk gambar vektor. Selanjutnya bisa diubah menjadi PNG atau JPG ya. Jadi nanti masih bisa dirubah. Gambar bisa dibuka lebih cepat ya karena ukurannya kecil ya. Jadi gambar itu bisa dibuka lebih cepat. Ya kan ada gambar yang pas dibuka di komputer atau di handphone itu susah ya, ada gambar seperti itu. Nah, vektor itu adalah cocok untuk logo ya atau tanda tangan digital. Ya. Selanjutnya aplikasi vektor itu dibagi dua. Ada dua dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensi yaitu CorelDRAW, Adobe Illustrator, Freehand, dan Macromedia Flash. Ya. Untuk aplikasi 3 dimensinya yaitu Maya, terus Swift 3D, Autodesk 3D, dan Strata 3D. Ya. Nah, ini mungkin untuk yang 3 dimensi. Nah, ini mungkin untuk pengenalan lebih jauhnya lagi nanti di materi selanjutnya. Ya. Kita akan mengenal konsep-konsep dulu. Nah, sekarang kita belajar salah satu dulu ya, yaitu tentang CorelDRAW. Apa itu CorelDRAW? Ya, suatu aplikasi desain grafis yang berbasis vektor. Ya. Selanjutnya bagian-bagian antarmuka CorelDRAW, yaitu title, menu bar, toolbox, sama palet warna. Ya. Apa itu title bar? Ya, title bar itu tuh apa? Jadi nama file. Nah, kan di sini ada contoh di Microsoft, ya itu ada nama file. Nah, di sini adalah vektor dan aplikasi. Nah, berarti di sini ini adanya nama file. Selanjutnya ya ada menu bar.
ya. Bar yang berisi menu utama. Nah, di sini contohnya di sini ya, ada transisi, side. Nah, ini untuk contoh dari Microsoft PowerPoint ya. Sama dengan ini ya di CorelDRAW juga. Selanjutnya toolbox. Toolbox itu adalah perintah aplikasi ya untuk menggambar atau memberikan efek. Ya, itu di sana ada di toolbox ya. Selanjutnya palet warna. Nah, itu berisi kumpulan warna-warna. Nah, untuk install CorelDRAW ya. Nah, mungkin di sini kita pahami ya, kalian sudah paham mungkin ya untuk install CorelDRAW-nya. Jadi bisa dilihat lebih jelasnya lagi di bahan ajar yang Bapak upload di Google Classroom ya. Gitu. Untuk selanjutnya ya, Bapak inginkan kalian bekerja sama ya, mengerjakan LKPD ya. Nah, ini LKPD-nya. Tetapi per kelompok ya. Nah, ini kelompoknya saya sudah bagikan. Udah muncul belum kelompoknya? Nah, untuk kelompok Sudah. ya, Andri Ganda, IPA, UT Juli, sama Edo Rizky. Untuk kelompok 2, Denny Irawan, Ahmad Mudib, Ahadudi, sama Rahmat. Ya, untuk kelompok 3, Rocky Anjar sama Ramdan Hilmi. Ya. Ya, Itu Pak. nama-nama kelompoknya. Ya. Untuk LKPD-nya ya, karena mungkin ini silakan kalian download di sini saja ya. Kalau di Classroom susah ya. Nah, ini Bapak kirim di chat ya. Ya, udah ada? Ada Pak, ada. Ya, silakan di-download, dikerjakan ya sesuai kelompok kalian. Nah, tugas-tugasnya ada di LKPD ya. Nanti ya ini susah masuknya ya. Ya. Nah, di sana mungkin tadi pernah slide keberapa ya dijelaskan ada berapa gambar gitu ya. Jadi dijelaskan kalian harus mencari tahu apa perbedaan gambar vektor sama gambar bitmap. Ya. Silakan kalian cari referensinya ya. Bisa di bahan ajar ya. Di bahan ajar yang ada di Google Classroom atau juga bisa di internet ya. Silakan cari infonya ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya, silakan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ya, nanti
Bapak akan tunjuk salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan. Ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang presentasi, nanti kalian kelompok yang lain membuat 2 pertanyaan ya. Membuat 2 pertanyaan, jadi satu kelompok 2 pertanyaan kepada yang presentasi. Ya. Kita akan belajar mungkin tanya jawab ya antar sesama siswa. Tapi silakan dikerjakan dulu ya. Bisa jadi mungkin kalian referensinya di internet bisa melihat tadi ya. Mau berupa gambar lagi silakan ya. Nah, ini ya. Nanti jangan lupa nama kelompok sama nama siswanya ya. Nah, ini kan ada gambar. Perhatikan gambar. Terlihat tidak? Di LKPD ada gambar. Terlihat, Pak. Ada Pak. Ya. Nah, di Ada, sini Pak, ada. ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Ya. Mana yang termasuk gambar bitmap sama yang termasuk gambar vektor. Ya. Nah, ini instruksinya ya. Terus selanjutnya silakan tuliskan perbedaan gambar bitmap sama vektor. Ya, dan menunjukkan hasil gambar vektor tersebut. Bisa dari sini ya, atau bisa juga hasil karyan ya, silakan. Nah, bisa di sini mungkin saya udah paham. Nah, ini B termasuk ya atau E termasuk, silakan. Atau juga bisa hasil karya sendiri, silakan ya. Atau saya mau cari di internet, silakan ya, itu. Ya. Udah belum diskusinya? Mas Setiawan boleh tanya dulu nggak? Ya, silakan. Pak, kalau tadi tuh saya lihat di yang format ya Pak ya, di presentasinya Bapak. Ya. Ada format SVG ya Pak ya. Itu untuk apa Ya. ya Pak ya? Format apa SVG, ya Pak? ya, Ya. SVG itu format untuk berupa gambar HTML ya. Jadi kalau kita upload gambar ya ke HTML itu bisa berformat SVG ya. Itu. Ya, Oh, kalau baik Pak, kita, terima kasih. ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Ya, LKPD-nya sudah? Saya Pak nanya Pak, Ya, silakan. kalau gambar-gambar vektor Pak, biasanya digunainnya pas kapan Pak? Atau buat apa gitu peruntukannya? Ya, gambar vektor itu ya untuk logo bisa ya. Kalau kalian pengen buat spanduk ya. Spanduk nanti kalian mengadakan Isra Miraj. Nah, itu bisa atau mengadakan perpisahan kelas. Itu bikin spanduk dulu di CorelDRAW ya, desainnya. Nah, itu bisa ya. Itu contoh dari gambar-gambar vektor. Ya, paham? Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, LKPD-nya sudah? Ya, karena Sudah, Pak. sudah, ya Sudah, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Pak. Boleh izin presentasi Pak? Ya, silakan. Ya. Oke, Nah, terima kasih Pak. silakan yang lainnya perhatikan ya. Dan mungkin bisa kasih pertanyaan lah, minimal maksimal satu atau 2 ya. Ya, Nanti nanti kalau yang bisa jawab jawab ya.
Ya, nanti yang jawab teman saya Pak ya, yang satu kelompok saya udah presentasi nih Pak, udah ngerjain Pak, teman saya pada nggak mau ngerjain. Oh iya ya. Silakan Hmm, silakan. ya, bentar ya Pak, mana saya presentasi Pak, udah muncul belum Pak? Ya masih loading ya. Ah ini Oke, udah. udah ya Pak ya. Jadi kelompok 2 itu saya ada sama Denny, sama Dudi, sama Rahmat Pak. Ya Jadi ya. saya kemarin tadi sempat diskusi sama Denny Pak, Dudi sama Rahmat tuh kayaknya itu Pak mahan diskusiin yang gambar yang C mulu Pak, C sama D Pak. Duh bingung Pak. Oh iya. Wibu kayaknya dia Pak. Aduh. Nah, jadi ini Pak hasil presentasi hasil diskusi kami Pak. Ya. Nah, kan tadi instruksinya Bapak adalah diskusi dengan kelompok ya untuk menentukan perbedaan antara bitmap dengan vektor. Iya iya. Kemudian tuliskan perbedaan gambar bitmap dan vektor menunjukkan hasil gambar vektor tersebut, gitu kan ya. Iya iya. Nah, yang pertama dari ukuran Pak atau size-nya. Kalau vektor itu ukurannya relatif lebih kecil daripada bitmap. Karena vektor itu dia berdasarkan garis ya Pak ya. Kalau Iya bitmap iya. itu berdasarkan titik kalau nggak salah Pak. Iya. Kemudian ketika di zoom itu kalau vektor itu walaupun udah di zoom paling gede gitu masih bisa terlihat dengan jelas. Kalau bitmap itu kayak pecah Pak, pecah, rusak, dan blur gitu Pak. Nah, kalau susunannya itu vektor itu disusun dengan objek geometris dan dibuat berdasarkan perhitungan yang matematis. Kalau bitmap itu objek Pak, bentuknya pixel. Sifatnya format vektor sifatnya tidak terpengaruh oleh resolusi. Kalau bitmap itu dipengaruhi resolusi. Kegunaannya, nah vektor dan bitmap ini memiliki kegunaan masing-masing. Vektor itu biasanya digunakan untuk ilustrasi. Nah, contohnya kayak logo. Sedangkan format bitmap itu biasanya kayak warna yang beragam, contohnya foto gitu. Nah, ini adalah gambar vektor, Pak. Jadi tadi udah dipisah-pisah, Pak. Jadinya yang seperti ini, Pak. Ya. Gitu, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak, presentasinya, Pak. Ya. Silakan kelompok lain memberikan pertanyaan. Ya. Nanti dijawab ya sama teman kelompoknya. Boleh Silakan. Pak. Ya, silakan. Boleh Pak, boleh. Kalau file dari vektor itu bisa jadi bitmap nggak Pak? Ya, ada yang Ada yang ini? nanya. Tadi dulu Ya. Pak, itu Rahmat sama Dudi Pak, suruh jawab dulu Pak. Saya dari tadi ngerjain semua Ya. Ayo Pak. silakan Rahmat jawab. Bisa. Tuh, Ayo tadi silakan pas silakan. kerja kelompok gak mau, gila sekarang mau jawab gimana sih? Bitmap jadikan vektor atau kebalik? Kebalik boleh Pak. Oh, kebalik, vektor dijadikan bitmap bisa Pak, sangat bisa. Tinggal itu kan pakai Corel Draw bisa. Pakai Corel Draw terus tuh kan. Kemudian itu sudah bitmap itu beres. Nah, gimana jawabannya, puas? Insya Allah Pak. Iya ya. Ada yang lain? Ya, tinggal satu kelompok lagi. Ya. Silakan tanya. Kelompok 3. Boleh Pak, ya Pak. Iya, silakan. Kalau tadi kan gambar vektor dijadikan bitmap. Nah, Ya. itu kan bisa ya kata siapa tadi tuh, kata si Rahmat kan bisa. Ya. Ranking 1, Ya, kata Rahmat. Oh, iya benar, Rahmat paling pinter ya di kelas ini ya. Iya. Itu kan dari vektor bisa di-convert ke bitmap. Nah, kalau kebalikannya itu gimana Pak? Apakah bisa dijadikan vektor juga? Kan tadi vektor itu ketika di zoom nggak pecah tuh ya. Nah, kalau gambar bitmap itu di convert jadi vektor kalau bisa gitu ya. Apakah nanti gambarnya tidak pecah Pak? Atau masih anggar wae pupus gitulah? Ya. Ada yang bisa jawab? Silakan kelompok 2. Jawab Denny belum jawab Pak, Denny. Ayo silakan Denny. Denny buku referensinya banyak tuh di belakang. Aja membaca ini Pak. Itu yang minta ranking 1 Rahmat lagi.
Bagian itu belum saya baca, Pak. Ya. So, Ya, ada yang sepertinya bisa mungkin, Pak. ya, Saya belum diskusi. yang Andri, Pak. lain? Andri kayaknya bisa, Pak. Ya, Andri bisa nggak? Andri. Masih belum paham Pak, itu Pak Setiawan materinya tadi. Oh, belum paham ya? Iya. Nanti Ya, saya coba lihat di rangkuman materinya, saya download ya Pak ya. ya, silakan di Google Classroom itu ya, sudah tercantum. Oke, siap Pak. Ya. Ada yang bisa jawab lagi? Hari teman kelompok saya satu laginya siapa sih? Dudi. Ya? Dudi bagian ini dana, penyelenggara dana, Pak. Satu kelompok ya, saling menjatuhkan itu. Bagian kertas kayak gitu, tinta, biarin Iya jangan Pak, gitu. bener ya. Kalau Ya. kalau Rahmat mah nggak urusan apa-apa Pak, tapi pengen Oh, ranking ya. 1 Pak. Giliran pikir aja nanti. Ya. Ya, yang tadi mungkin jawabannya tidak bisa ya. Karena sebagus apapun kalau bitmap dirubah ya, itu dirubah ke vektor itu akan tetap hasilnya sama saja. Ya. Tuh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi nggak bisa ya Pak ya? Ya, nggak bisa. Harus digambar ulang mungkin ya Pak ya? Atau Nah, gimana kalau mungkin? digambar ulang ya, dicontoh apa ditiru ya. Di apa di kayak waktu kita kecil ya Pak ya, ada gambar, kita gambar ulang, nempelin kertas ke jendela gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu Dijiplak bisa. kayak gitu ya Pak ya. Ya, dijiplak ya. Kalau di-convert seperti itu mungkin bisa saja, tetapi hasilnya sama saja, tidak akan merubah ya. Kalau di blur ya, itu Tetap pecah silakan gitu ya Pak ya. akan pecah ya. Udah paham? Baik Pak, paham Pak, ada ngerti sedikit. Yuk. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada yang lain? Ya. Karena presentasi sudah ya. Silakan kalian KPD-nya dikumpulkan ya. Bisa di Classroom atau lewat WA saya ya, silakan. Itu. Dikumpulkan Oke, Pak. saja ya per kelompok, kasih nama kelompok berapa ya, nama di bawah ya sesuai instruksi di sini ya. Nanti silakan dikumpulkan ya di Classroom atau ke WA. Untuk selanjutnya ya kita belajar ya atau evaluasi hasil pembelajaran kita itu sampai di mana ya kemampuan kita untuk materi ini. Nah, saya kirim ya di chat untuk soalnya, silakan kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu lah. Karena ini hanya 5 atau 6 soal, kasih waktu 10 menit lah kira-kira ya, atau 5 menit. Silakan kalian, sudah ada belum? Ya, di kolom chat silakan dikerjakan ya. Sudah Pak, lagi ngerjain Pak. Ya. Sebenarnya di Google Classroom juga sudah ada ya, tapi kalian ditakutkan kan kalian suka gak mau ya ke sini ya, jadi di sini ya lagi ya. Butuh izin masuk, you need permission. Anda perlu izin, Pak. Saya nggak diizinin Pak. Nah itu soalnya suka ronda sih sama Rahmat tuh. Yang lain bisa nggak? Rahmat. Butuh Kalau saya mah kayaknya bisa ya. Pak, saya bisa Pak. Saya juga bisa, Pak. Berarti butuh SIKM yang nggak bisa.
Kalau saya nggak bisa Pak, nggak bisa absen Pak. Perlu izin. Sama, Dok. Saya juga. Duh, mau ranking 1 dijegal ini mah. Giliran saya ranking 1. Kagak pada ngerjain, pada minta ranking 1 gimana sih? Persaingan Yang ngerjain ketat. yang ranking 1. Saya dijegal kok, nggak boleh ngerjain tugas. Kayaknya diizinkan ya. Nah, di settingannya sudah diizinkan. Nah, ini udah ada yang masuk ya. Nah, nilainya 80. Siapa tuh Pak? Ranking 1 kan? Saya ya Pak Iya. ya. Ahmad Munib. Wih. Ya. Ada salah satu Pak. Kurang paham Pak soalnya Pak. Ya. Ahmad punya orang dalam Pak. Yang lain nggak Punya bisa, Ahmad bisa Pak. dong, punya dong. Makanya ini jangan ronda mulu pada. Sesekali sambil nyamperin ibunya Anjar. Ya. Udah belum? Ya. Kalau yang lain, kalau belum, ya. Oke, saya tunggu sampai jam 12. Ya. Kalau tidak mengerjakan, ya. Nah, nanti nilainya 0. Ya. Itu. Ya. Selanjutnya kita simpulkan ya materi pembelajaran hari ini. Mari kita coba simpulkan. Silakan yang mau menyimpulkan ya. Edo silakan simpulkan. Baik Pak. Ya silakan. Kesimpulannya dari materi Pak Setiawan, kita jadi tahu atau mengetahui apa itu vektor sama bitmap dan perbedaannya. Ya. Mungkin gitu Pak. Ya. Terima kasih ya. Yang lain silakan. Rocky. Pak, saya boleh nggak Pak? Ya silakan. Kesimpulannya itu ini tadi kita belajar citra vektor ya Pak ya? Ya silakan. Gambar yang bisa dibuat dari unsur garis dan kurva Pak. Ya. Gitu. Mungkin yang lain kali Pak ada yang bisa menambahkan. Ya silakan yang lain. Sudah semua? Paham semua? Ya. Insya Allah Pak. Ya. Kalau kita sudah paham, mungkin nanti untuk materi selanjutnya yaitu tentang fitur ya. Tentang kita nanti setelah pembelajaran ini kan tadi kita membahas tentang CorelDRAW ya. Cara nginstal CorelDRAW. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang fitur-fitur yang ada di CorelDRAW. Ya. Itu. Untuk itu karena mungkin waktunya sudah ini ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita tadi kan sudah doa pembuka, sekarang kita doa penutup ya. Silakan Dudi pimpin untuk doanya. Udah ya yang TKC. Tempelinya saya juga tak apa ditempelin. Sebelum dilarang saya teh. Saya udah bilang. Ya, Dudi. Suaranya nggak ada. Masih nggak ada suaranya, Dud. Yang lain saja.
Ya, silakan. Rahmat, pimpin. Mat, pimpin Mat. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa agar ilmunya bermanfaat, agar mendapatkan ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Amin. Doa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Ya, terima kasih untuk Rahmat. Ya. Untuk anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan. Ya, sama-sama. Yuk kawan-kawan.